memulai kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa menutup dan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat ya. Berdoa dipersilahkan. Doa dapat diakhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 orang yang luring ya, yang lain juga daring. Alhamdulillah sudah ketemu lagi Rek di pertemuan minggu kedua. Masih ada 2 pertemuan lagi yang sebenarnya harus diselesaikan terkait basic dari data science ya. Karena ini basic ya. Kalau kalian belum paham di pertemuan ini, kalau nanti ambil penelitian tentang data science mungkin agak kesulitan ya, seperti itu. Saya langsung saja ke slide ya. Nanti sekitar jam 10 saya akan berhenti memberikan materi. Kalian coba berimajinasi ya, berimajinasi karena ini workshop. Workshop itu kan kebanyakan kerjanya daripada seminar ya. Jadi kalian coba merancang ya, merancang sebuah AI. Sistem AI, alat AI, produk AI atau apapun terserah ya. Kalau minggu yang lalu kan saya jelaskan tentang konsepnya big data ya. Kalian yang pertama harus tahu dulu data apa yang mau diolah, yang kedua baru model apa yang mau dipakai, algoritma apa yang harus dipakai, dan yang tiga hasilnya juga seperti apa. Juga alhamdulillah kemarin banyak yang sudah benar ya, ada beberapa yang belum tepat. Kebanyakan yang belum tepat adalah belum bisa menemukan model apa yang tepat ya, algoritma apa yang tepat untuk menyelesaikan kasus itu. Memang bisa dipahami ya, mungkin karena belum mengambil mata kuliah workshop sistem cerdas kalau di DIV maupun sistem cerdas kalau yang di MIF seperti itu. Oke, sekarang saya kembali ke konsep yang lebih luas sebenarnya, yaitu AI sendiri. Kalau kita ngomong big data, itu pasti ada AI-nya tadi. Di mana Pak? Ya di modelnya itu ada regression, clustering, klasifikasi, machine learning itu AI ya. Tapi kalau kita ngomong AI, penerapannya tidak hanya di big data, bisa jadi di produk ya, bisa jadi di mobil, bisa jadi di alat, bisa jadi di robot, semuanya hampir di dunia ini alat-alat di sekitar kita itu sudah AI-nya. Sebagai contoh ini misalnya HP misalnya. Ketika saya nyalakan kameranya ya HP saya ini, HP-nya bisa mendeteksi, dia bisa melihat close up satu gambar maupun apakah itu produk close up, apakah itu pemandangan, apakah itu orang, itu kan dideteksi pakai algoritma AI. Nah, itu adalah contoh sederhana AI di kehidupan kita. Nah, nanti saya berikan materi dulu 45 menit ya, 45 menit. Silahkan menyimak slide-nya ini dulu. Nanti di jam 10 silahkan merancang sebuah sistem AI ya, berdasarkan pengertian-pengertian yang sudah dijelaskan seperti itu. Nanti jam 10 saya berikan waktu sekitar 1 jam, jam 11 kita buka lagi seperti biasa, seperti minggu yang kemarin, masing-masing orang coba dipresentasikan rancangan AI-nya dan kita berdiskusi di sana. Kenapa? Karena jam 10 nanti saya mohon izin sebentar, mungkin sampai 1 jam saja. Hari ini mahasiswa TIF ya, mahasiswa TIF yang belum lulus itu diberikan ujian bersama ya. Kebetulan tadi jam 10 nanti saya menguji seperti itu. Dan mahasiswanya juga agak luar biasa ya, karena ujiannya jam 10, baru WA saya jam 9 kurang 15, seperti itu. Ya, jadi mohon dimaklumi lah. Nanti jam 10 silakan mengerjakan tugas di akhir slide ini. Slide ini sudah saya kirimkan ya di dalam grup ya. Teknologi dan aplikasi AI seperti itu. Sebelumnya, ada yang belum pernah mengambil mata kuliah AI? Kalau yang di luring ini 1, 2, 3, 4 ya. Karena yang kedua itu mahasiswa TIF yang baru semester 2 ya Mas ya.
Sekarang 2, karena belum ada workshop sistem cerdas. Miss, sistem cerdasnya kapan? Belum ada. Semester berapa sekarang? Semester 3. Oh ya, 4 mungkin ya ada. Oke, semester 4 kalau gini. Yang semester yang di daring, siapa yang belum mengambil mata kuliah HI sebelumnya? Saya belum, Pak. Fikri, semester berapa Fikri? Semester 4 sekarang, Pak. MIF ya? Atau TIF? TIF. Oke, semester 4. Semester 5 ya baru ada workshop sistem cerdas, kurang 1 semester lagi. Yang lain? Oke, kalau diam biasanya sudah seperti itu. Oke, saya akan merefresh kembali tentang aplikasi AI ya. Ini di skip saja. Nah, ini contoh AI ya. Contoh AI yang luring bisa join di Zoom ya, untuk bisa melihat paparannya. AI itu ditemukan di berbagai bidang ya, bahkan di setiap kita gerak pun itu sudah ada AI-nya sebenarnya. Contoh ada namanya text processing ya. Biasanya search engine itu biasanya adalah bagaimana mencocokkan keyword yang dicari dengan semua teks yang ada di server itu ya text processing seperti itu. Speech processing ya. Kalau Google itu ada Google Speech, Microsoft itu pakai Cortana ya. Apple itu pakai Siri dan lain sebagainya, itu juga speech processing. Ada juga sekarang yang saya ceritakan tadi di awal pakai handphone ya, image processing. Ini apakah wajah, apakah makanan, apakah pemandangan ya, yang bisa kameranya itu menyesuaikan ISO-nya ya, shutter speed-nya. Kalau kalian pakai mainan pakai DSLR kan itu yang di set ya. Itu juga AI juga. Jadi AI itu bukan barang yang baru sebenarnya, barang-barang baru. Bahkan kalian lahir pun AI-nya sudah ada gitu loh. Seperti itu. Nah, ini cuma pengantar saja, Rek. Di berbagai negara itu AI banyak diimplementasikan ya. Indonesia ini menurut saya juga agak ketinggalan ya. Berbeda dengan China, Eropa maupun US ya, itu sangat AI-nya itu sangat diimplementasi di sana. Jadi coba setelah nanti di endingnya ada YouTube bisa kalian lihat ya di berbagai negara. Nah, tapi jangan khawatir, ini dari Kominfo ya. Itu visi Indonesia 2045. Wah, 2045. Kalian umur berapa Rek 2045 itu? 25 tahun. Ya, live begin at 40. Berarti kalian yang akan yang akan memegang, kalau saya kan sudah umur 50 ke atas ya, insya Allah ya. Kalian yang akan jadi pionir nanti di tahun itu. Karena banyak negara, banyak riset itu memprediksi bahwa Indonesia bakal jaya di 2045. Nah, gitu 2045. Gitu. Makanya pemerintah Indonesia sekarang memberikan banyak pelatihan, salah satunya DDS ini biar kalian 2045 itu nggak kalah dengan orang lain. Karena apa? Indonesia itu punya bonus demografi ya. Demografi itu artinya para anak-anak seusia kalian itu mendominasi. Nah, sedangkan 2045 negara-negara lain itu orangnya sudah pada tua-tua kayak Jepang, US dan lain sebagainya itu. Jadi Indonesia itu punya potensi. Nah, untuk mendukung itu Indonesia sudah punya visi sebenarnya. Pemerintah di DPR maupun di eksekutif itu pokoknya di semua bidang itu harus ada AI-nya. Mulai dari, ya silakan dilihat kesehatan, birokrasi, riset, pangan, kota cerdas, smart city, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Itu yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri, nah itu visi negara kita. Kalau kalian sering melihat 4.0, 4.0, ya sebenarnya itu kan sebenarnya AI, Big Data, IoT, sama Cloud. Ya, kata kuncinya adalah AI, Big Data, IoT, sama Cloud. AI dengan Big Data ya hanya jadi data science ya. AI dengan IoT jadinya kan robotik kayak gitu. AI dan cloud jadinya kan cloud cerdas ya. Itu. Sebelumnya itu hanya otomatisasi saja ya.
Jadi biasanya pakai orang, jadi mesin, itu yang kedua. Pertama, revolusi ini pertama itu kan uap ya. Ada mesin uap, jadi nggak terlalu susah orangnya. Saya lepas saja masker saya. Terus, oke, itu pengantar saja. Kenapa AI kok penting sih? Ya itu tadi 2045 kalian yang akan jadi pemegang kekuasaan di Indonesia, maksudnya seusia kalian yang akan mendominasi. Kalau tidak dikasih AI, ya pasti kalah ya. Orang lain di negara lain sudah main AI, kalian masuk ya ketinggalan kayak gitu. Nah, ini juga bisa dibaca sendiri. Nah, ini yang paling penting, nanti berhubungan dengan tugas ya. Berhubungan dengan tugas. Kalau kita ngomong AI, ada 4 hal yang harus kita deteksi ya. Yang pertama adalah agent. Nanti kita buka pengertiannya apa. Setelah tahu agentnya, actionnya apa, action yang akan dilakukan apa, environment, lingkungannya apa, persepnya apa. Kita lihat pengertiannya apa. Ini kita IoT ya, sedikit IoT. Di TIF ada mata kuliah IoT? Ada, diajari apa kira-kira? Itu apa itu Pak yang monitoring itu, monitoring dari gadget. Kalau kemarin itu ada kelompok yang bisa mendeteksi keperluan lain, terus Oke, monitoring ya. HP-nya bisa ngontrol nggak? Bisa, oke. Ngontrol otomatis nggak? Manual. Ya, cerita tadi kalau di TIF semester 6 ya, sekarang semester 6 ya, itu ada yang pernah buat HP-nya itu bisa ngontrol sesuatu gitu ya, memonitoring sama ngontrol sesuatu. Menurut saya itu bukan IoT, Rek. IoT itu gini, IoT kalau ditambahkan AI, oke, itu IoT ya, Internet of Things. Semua barang yang ada di sekitar kita itu terkoneksi dengan internet. Tapi itu belum ada AI-nya. Tuh, gimana Pak caranya? Contoh barang yang di sekitar kita itu misalnya kulkas, Rek ya, kulkas. Tahu kulkas kan ya? Kulkas ya cuma menyimpan itu saja. Kalau dikasih IoT, kira-kira kulkasnya kan bisa dimonitoring. Isinya berapa kilo, susunya tinggal berapa, kayak gitu-gitu kan ya. esnya berapa yang kurang mencair, itu IoT memang. Bisa dimonitoring dengan perangkat lain. Walaupun kita sedang tidak di rumah, kita tahu kondisi kulkas kita. Ya benar ya konsepnya ya. Tapi kalau ditambahkan dengan AI, kulkasnya itu bisa pesen sendiri ke Giant misalnya. Giant walaupun sudah tutup ya. Loh, serius, di US itu beberapa namanya smart fridge. Cobalah di googling namanya smart fridge. Dia itu minta dikoneksikan pakai koneksi internet. Kalau susunya sudah hampir basi, sudah hampir habis, dia bisa order sendiri. Jadi besoknya sudah ada orang nganterkan untuk nanti ditaruh di dalam kulkas. Nah, itu adalah memang IoT, tapi ditambahkan dengan AI. Nah, kalau IoT berarti harus namanya, kalau itu namanya kalau dalam istilah risetnya adalah autonomous system. Jadi sistem yang bisa bekerja sendiri. Nah, kalau kalian lihat film Terminator itu ya, Skyline itu musuhnya kan Skyline ya. Ya, itu musuhnya adalah terlalu autonomous itu. Jadi bisa melawan manusianya ya, kayak gitu ya. Tidak bisa dikontrol lagi. Sama IoT ketika ditambahkan AI, dia akan memberikan keputusannya dia sendiri. Yaitu tadi, kulkas bisa order sendiri. AC misalnya, ada namanya smart AC kan. Jadi kalau tidak ada orang, dia bisa mati sendiri. Nah, itu juga ada AI-nya sebenarnya. Nah, kalau kalian sudah mengenal konsep IoT, ya, konsep IoT, coba kali ini pertemuan ini, coba tambahkan AI. Kira-kira benda-benda di sekitar kalian itu apa yang bisa di-AI-kan? Contoh sederhana yang nggak masuk akal menurut saya, tapi bisa, misalnya sepatu misalnya. Nah, sepatu kan kita bisa tambahkan sensor ya, berapa kali gerak dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah beratus kali gerak, dia akan menambah teksturnya. Jadi kita nggak lecet sepatunya. Nah, itu juga IoT plus AI kayak gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu. Coba sekarang konsep IoT-nya ditambahkan dengan AI.
Kalau IoT sendiri, pokoknya semua objek di sekitar kita itu terhubung dengan internet, tidak terhubung dengan misalnya lampu dikonekkan dengan Bluetooth, Bluetooth-nya kirim ke HP. Lah itu kan nggak masuk ke internet, Rek. Nah, sebenarnya itu bukan IoT sebenarnya. Karena tidak ada internetnya di sana. Kalau internet kan kita harus keluar jaringannya, harus masuk ke server, harus masuk ke server yang lebih global dan keluar gitu. Kalau hanya sekedar koneksi dengan Bluetooth, WiFi lokal itu bukan IoT sebenarnya. Kayak gitu, Rek. Nah, ini contohnya banyak smart bulb. Ini banyak kok dijual di pasaran. Merek-merek Xiaomi itu banyak ya. Smart bulb, smart light watch ya. Kita bisa matikan hidupkan lampu dari luar rumah, smart door lock, smart watch, smartphone ya. Fitness tracker kayak smart watch seperti ini juga sama, itu juga IoT, Rek ya. Smart toilet, smart bike lock dan lain sebagainya. Di Belanda itu saya sering lihat videonya, persewaan sepeda itu sudah pakai IoT ya, sudah pakai IoT. Kalau jadi waktunya habis gitu sepedanya sudah tidak bisa dipancal lagi ya. Kayak gitu. Nah, ini IoT. Monggo setelah nanti silakan berimajinasi ya, berimajinasi kira-kira saya mau buat apa yang bisa ditambahkan IoT. Sorry, ditambahkan AI ya. Ya. Kalau kalian hanya cuman jualan produk saja, itu banyak kompetitornya. Tapi kalau kalian tambahkan AI, wah nilainya bisa jauh berpuluh-puluh kali lipat gitu. Nah, ini cuman timeline saja. Jadi kenapa kok bisa ditemukan big data saat ini? Di tahun 1900 ya, waktu sebelum Perang Dunia Pertama malah, itu orang sudah menemukan statistik sama probabilitas. Ya, makanya kalau di workshop big data ini ada yang kurang sebenarnya, ada yang belum bisa ngajarkan statistik ya, karena statistik adalah basicnya. Di tahun 1980 ya, 1980 itu data warehouse. Jadi datanya semakin banyak, nggak cuma SQL, Rek. Kalau kalian belajarnya SQL ya. Ya, berbagai sistem itu kalau dikumpulkan jadi satu SQL-nya itu namanya data warehouse. Gudang data namanya. Wis pokoknya datanya dikumpulkan jadi satu. Kalau nggak salah TV ada namanya mata kuliah data warehouse. Setelah data warehouse di data mining ya. Karena itu tadi emas zaman sekarang kan data, dikasihkan data mining yang tak kasih contoh kemarin. Kira-kira gimana kalau kita bisa memprediksi stok, bisa meramalkan sesuatu, itu termasuk ya data mining. Tahun 2000-an dikenal namanya machine learning ya. Machine learning itu melatih komputer untuk bisa mengenali sesuatu ya dengan pola tertentu. Kalau anak kecil kan ditunjukkan itu mobil, itu mobil, itu mobil. Kalau dia jalan sendiri, lama-lama kan anak kecilnya juga tahu kalau itu mobil. Nah, itu namanya juga machine learning. Konsepnya sama. Yang terakhir sekarang yang banyak di riset adalah big data. Tapi balik lagi dasarnya ada AI dan machine learning. Ya, kemarin saya memberikan konsep big data, kalau sekarang saya memberikan konsep AI, agak mundur sedikit. Gitu. Nah, ini juga pengertiannya big data itu ada 5V ya, yang paling bawah. Kecepatan data yang dihasilkan. Gitu. Kalau kalian ngurusi Gojek misalnya kan ya, ada berapa orderan kira-kira per detik? Banyak sekali kan ya, kecepatannya kan banyak sekali, namanya big data itu. Volume juga, pasti kalau kecepatannya banyak, volumenya juga banyak. Servernya bukan server abal-abal ya, nah gitu. Kasihan kalau servernya pakai server biasa, orderannya banyak yang tidak terselesaikan nanti. Varietas datanya macam-macam ya, ada gambar, ada video, ada teks, ada suara dan lain sebagainya, gitu. Veracity, fakta dan akurasi sama value ya. Value. Itu karakteristik big data. Jadi banyak sekali yang kesalah kaprah ya. Pak, saya mau riset big data. Berapa datanya? Bisa kok Pak disimpan di SQL loh. Nggak mungkin, Rek. Big data itu sudah tidak mungkin disimpan di SQL lagi. Biasanya no SQL. Karena 5V itu tadi. Velocity, volume, variety, veracity, sama value. Biasanya aplikasi yang digunakan namanya Hadoop misalnya. Hadoop itu yang benar-benar bisa menangani data yang gede banget. Kalau MongoDB? Ya, MongoDB itu juga NoSQL ya.
MySQL itu sudah tidak berelasi ya. Kalau di MIF kan diajari relational database ya. Itu memang konsep ya. Tapi sekarang datanya pokoknya nyumpul jadi satu, tidak ada relasinya sama sekali. Makanya kita harus data mining. Ini hubungannya sama apa sih, kita harus tahu gitu. Tidak ada minimnya sebenarnya. Yang jelas 5V itu harus terpenuhi velocity-nya itu. Jadi rate-nya itu kalau sistem informasi biasa paling 1 jam paling 100 transaksi kayak gitu ya. Nah, mungkin 1 jam itu bisa berjuta-juta transaksi. Berarti kan velocity-nya sudah masuk. Nah, kedua volume. Kalau cuma bisa disimpan pakai SQL server biasa itu belum masuk. Tapi kalau sudah nyampe ke datanya beratus juta byte kayak gitu-gitu, itu juga masuk. Terabyte, petabyte, exabyte gitu. Contoh misalnya 1 jam aja sudah menghasilkan data 1 tera gitu. Nah, itu berarti kan masuk volume sudah. Gitu. Bayangkan kalian ngunduh film aja 1 tera mungkin baru 1 bulan baru penuh kan ya. Nah, itu 1 jam aja sudah penuh kan ya. Nah, itu juga volume sudah masuk ya. Jenisnya varietas misalnya. Kalau kalian misalnya besok lulus jadi operatornya Smart City di Surabaya. Di Surabaya kan termasuk Smart City ya. Jadi kalian bisa lihat data tiap perempatan, data suara di itu, data tiap sungai. Di tiap sungai kan sudah ada sensornya ya. Data ini, data itu. Nah, macam-macam kan jenisnya datanya. Ya. Tidak aja gambar, video, sensor, dan lain sebagainya. Varietasnya masuk itu. Varietasnya masuk. Veracity itu fakta dan akurasinya masuk ya. Jadi datanya bukan data dummy. Data memang beneran saat itu gitu loh. Contoh di Surabaya misalnya kan jadi operator loh. Kok Kali Jagir kok kayaknya naik mau banjir ya. Ternyata video yang kemarin. Nah, itu nggak masuk big data. Jadi real time ya. Datanya real time, fakta dan akurasinya masuk. Value itu data itu yang saya bilang tadi bisa di mining, bisa menghasilkan sesuatu. Oh, ternyata di perempatan Tanjung Sari kalau di Surabaya ya, setiap jam sekian itu macet ya. Nah, itu kan value ya. Otomatis lampu hijaunya bisa saya lamakan di ruas yang ini. Nah, itu kan value. Nah, 5 itu harus masuk. Jadi bukan jumlahnya yang kita tapi 5V itu kita harus benar-benar lihat. Itu termasuk big data. Oke, nyampe sini ada yang ditanyakan dulu, monggo. Oke, lanjut ya. Nah, saya bilang tadi, big data, kalau kita ngomong big data, ada ERP ya. ERP ini Enterprise Resource Planning. Jadi kalau kalian sudah punya perusahaan, misalnya, aplikasi yang dipegang sales, aplikasi yang dipegang HR, aplikasi yang dipegang oleh inventory, itu ngumpul jadi satu, namanya ERP ya. ERP boleh, CRM boleh, OLAP itu macam-macam ya, frameworknya. Excel yang dipegang oleh akuntan misalnya, data-data kayak scan-scanan surat-surat, video, gambar, musik, bahkan di sosial media itu jadikan satu. Lah, pusing ya. Pusing, jadikan satu namanya data warehouse ya. Namanya batch streaming distribution storage, baru dianalitik polanya. Nah, ini modelnya AI-nya tadi. Ada machine learning, ada natural language processing ya. Ada speech, ada vision. Contoh misalnya yang sederhana namanya Music Match, tahu nggak? Tahu Pak, aplikasi lirik musik ya Pak. Nah, musik, aplikasi lirik musik. Jadi sering kan kita tahu ya, lagunya tahu, tapi nggak tahu judul lagunya apa. Nah, dia mengkolek semua data lagu di dunia misalnya. Nah, kira-kira kalau kamu ngomong, kalau kamu nyebutkan nadanya saja, dia akan mencari lagu yang sesuai untuk itu. Namanya Music Match. Banyak sih variannya. Saya jadinya lupa ya itu. Itu juga termasuk speech recognition ya, analitiknya ya. Analitiknya. Lalu yang terakhir consumption. Yang dikonsumsi tadi, oh ternyata lagunya Peter Pan ya.
menghapus jejakmu misalnya. Nah, itu namanya consumption-nya. Gitu. Kalau big data dalam bisnis namanya business intelligence, ya. Business intelligence. Jadi kita tahu benar-benar tahu performa perusahaan itu sekian. Aset kita sekian misalnya, utang kita sekian kayak gitu. Penjualannya 3 tahun terakhir sekian kayak gitu. Apakah trennya naik, trennya turun? Kalau trennya turun ya segera dijual aja saham perusahaannya biar misalnya kalau rugi biar ruginya nggak ke kita. Sama kayak kita trading ya gitu. Itu juga consumption ya, data consumption-nya kita gitu. Ya itu ekosistemnya. Nah, analitiknya itu macam-macam contohnya. Ini mungkin konsep ya, konsep saja sederhana. Ada namanya deskriptif ya. Deskriptif, mendeskripsikan sesuatu berarti menjelaskan keadaan bisnis saat ini ya, melalui data historis. Yang saya bilang barusan, oh ternyata 3 tahun terakhir ini perusahaan kita itu kok rugi terus ya. Itu deskriptif ya, mendeskripsikan sesuatu. Kalau sahamnya bisa dijual, segera dijual. Asetnya kalau dijual ya segera dijual. Atau punya buka usaha baru dan lain sebagainya gitu. Diagnostik ya, ada yang kedua, mendiagnosa ya. Contoh ini biasanya di kesehatan ya. Data historis. Oh, si A ini kok ada riwayat hipertensi hipertensi terus beberapa kali ada gejala stroke. Oh, mungkin ini lah. Biasanya itu yang bisa adalah dokter kan ya. Dokter itu juga diagnostik, mendiagnosa. Ada riset teman saya yang keren menurut saya dan agak mengerikan juga gitu loh. Nah, kasusnya ada di RSUP Yogyakarta. Kalau di sini kan rumah sakit provinsinya di Saiful Anwar Marang sama di Surabaya ya Dr. Sutomo. Kalau orang sudah dimasukkan ke rumah sakit tingkat 1 berarti kan parah ya. Nah, dia mengambil data 10 tahun terakhir pasien, namanya nggak diambil ya, itu krusial, nggak boleh diambil. Gitu. Pokoknya kalau masuk ini, gejalanya ini, beberapa bulan yang lagi akan terjadi seperti ini. Nah, itu namanya diagnostik. Itu bukan hanya diagnostik, tapi yang terakhir, preskriptif ya. Tidak hanya mendiagnosa, tapi memprediksi apa yang akan terjadi. Itu juga kemampuan yang dimiliki oleh dokter biasanya. Loh, kok umur sekian kok sudah gini? Nah, itu dokter itu sudah punya pandangan ke depan. Berdasarkan pengalamannya beliau kan ya. Saya sudah 5 tahun, sudah 20 tahun jadi dokter biasanya kayak gini. Sama, komputer juga bisa disetting seperti itu. Pokoknya pola datanya sama, ya wis next akan seperti ini. Nah, kayak gitu. Aplikasi-aplikasi trading itu juga sama, preskriptif ya. Kira-kira bisa menunjukkan bahwa tren itu naik atau turun. Macam-macam kan ya, ada wis pokoknya macam-macam ya trading itu ya. Itu juga preskriptif, Pak. Bisa memprediksikan apa yang akan terjadi berdasarkan yang sebelumnya. Ada prediktif ya. Prediktif itu cuma memprediksi saja ke depan. Kalau diagnosis, dia mengetahui kondisi sekarang. Kalau preskriptif, itu dua-duanya bisa mengetahui kondisi sekarang maupun ke depannya seperti apa. Tentunya semakin ke bawah, dari deskriptif ke preskriptif, jumlah datanya semakin harus banyak. Nggak cuma 1 tahun, 2 tahun. Banyak anak-anak skripsi itu, datamu berapa? Cuma 1 tahun, Pak. Tapi cuma mau memprediksi 10 tahun juga bisa, boleh. Datanya kurang banyak, pola datanya belum ketahuan. Gitu. Tuh, big data analitik kalau ini. Oke. Ini pengertian ya. Kalau tadi kita ngomong big data, sekarang kita ngomong AI ya. Apa sih AI itu? Ini loh, thinking humanly. Jadi sistemnya itu bisa meniru orang ya, orang. Kalau dikasih permasalahan seperti ini, orangnya akan seperti ini. Komputer juga kalau menemukan masalah seperti ini, juga actingnya juga harus seperti itu kayak gitu. Kayak gitu. 5 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ini aplikasinya di mobil tanpa awak, mobil tanpa supir. Kalau remnya blong, manusia biasanya kan blunder ya, nggak tahu sudah mobilnya diarahkan kemana, pokoknya berhenti gitu ya. Kayak yang di Balikpapan kemarin kan ngeri kayak bowling ya.
Wes, 5 orang meninggal dunia seperti itu. Nah, itu MIT sudah bisa meriset, Rek, ya. Kalau misalnya mobilnya benar-benar blong, kamu harus nabrak apa? Biar minimal victimnya itu ada. Ada sih, pasti ada victimnya, tapi minimal. Kayak gitu. Itu acting humanly namanya. Jadi dia sudah benar-benar kayak manusia sudah. Gitu. Itu yang sederhana. Walaupun Tesla sekarang kan sudah canggih, Rek. Bisa ngerem sendiri, bisa deteksi objek lah, itu juga humanly juga. Gitu. Thinking rationally, ya saya bilang tadi rasional. Kayak kita Google Map, ya Google Map itu kan mau kemana kan itu rasional ya. Nggak mungkin ke Surabaya tapi muter-muter ke Banyuwangi dulu kan nggak mungkin kayak gitu. Nggak rasional. Gitu. Itu AI. Nah, ini tugasnya, Rek. Coba kalian merancang namanya intelligent agent. Terserah sudah, nggak cuma data, nggak cuma robot. Kalian boleh berimajinasi ya. Berimajinasi, buat satu sistem, buat satu produk, buat satu robot, terserah. Terserah sudah ya. Yang jelas, ketika kalian membuat satu produk AI, 4 inilah yang harus kalian tahu dulu konsepnya. Sama yang kemarin tadi, kalau big data analitik, 3 yang kalian harus tahu kan, datanya yang mau diolah apa, modelnya apa, hasilnya nanti seperti apa. Itu harus kalian jelas dulu, biar terarah. Sama, ketika kalian mau merancang sebuah intelligent agent, saya nyebutnya, satu produk yang ada AI-nya, 4 ini yang harus kalian tahu. Performance ya. Performance itu alat ukurnya. Alat ukurnya. Contoh, mobil tadi bisa aman nggak? Bisa cepat nggak? Maksimal berapa kilometer per jam? Bisa melanggar aturan lalu lintas nggak? Jangan-jangan membuat mobil tanpa supir bisa nerobos lampu merah. Nggak? Kayak gitu. Kenyamanan nggak? Misalnya bisa sih ngerem, tapi ngeremnya dadak terus gitu loh. Sampai penumpangnya bisa mutah-mutah nanti lah. Itu kan nggak nyaman kayak gitu. Bener nggak ada supirnya, tapi yang naik mutah-mutah gitu. Nah, nyaman. Performance-nya apa? Performance-nya. Contoh yang sederhana lagi, saya kepengen buat satu robot yang bisa ngepel rumah saya sendiri. Kira-kira performanya apa, Rek? Luasan kan? Luas. Terus yang kedua, apa kira-kira? Alat pel otomatis? Deteksi kotoran. Deteksi itu kan sensor sebenarnya. Nah, harum dimasuk nggak? Masuk kan? Kalau ngepel kan tujuannya untuk diharumkan kan? Iya. Ya. Terus warna lantai yang seharusnya yang sebelumnya kuning jadi putih? Ya, itu juga performance. Apa yang harus jadi threshold atau batasnya ya? Batasnya. Sederhana saja. Environment jelas kalau alat pel tadi yo lantai saya. Lantai saya. Mungkin agak canggih. Wah, saya kasih roda 4 gitu. Jadi rumahnya kalau belum lantai ke tanah bisa membersihkan juga. Nah, itu juga ditambahkan environment-nya apa. Nah. Terus lumpur juga dibersihkan juga. Nah, tapi kalau yang bagus itu environment-nya sudah spesifik. Kalau lantai ya lantai tok gitu. Itu. Terus aktuator itu ya tadi kalau pembersih lantai kayak gini kan berarti kan ada rodanya, terus ada sikatnya, bener, ada kainnya. Kalau lantainya terlalu kering bisa nyemprotkan air cerut gitulah. Gitu. Aktuatornya itu tadi, monggo disebutkan apa. Sensornya juga sama, nggak mungkin nabrak-nabrak torek misalnya ya. Rusak semua nanti. Nah, pasti pakai kamera, pakai sensor jarak, sensor lain sebagainya. Nah, itu intelligent agent gitu. Intelligent agent. Kemarin kalau nggak salah saya lihat video di YouTube Shorts ya. Itu banyak sekali robot humanoid saat ini. Jadi robotnya bisa menggantikan resepsionis hotel. Ya, resepsionis hotel. Performanya itu dia bisa mendeteksi emosi ya. Orangnya yang diajak ngomong itu sedang mabuk, sedang
fokus, sedang marah, sedang capek itu sudah tahu. Jadi dia bisa membahasakan, ya namanya kita menghadapi orang capek sama orang yang nggak capek kan beda bahasanya ya. Gitu. Environment otomatis dia bisa mendeteksi sebelahnya. Ketika resepsionis itu sudah penuh, dia itu ngobrolnya cepat gitu loh. Oh silakan Pak, ini ruangnya, biar cepat gitu loh ya. Nah orang kan bisa ngomong kayak gitu, nggak mungkin antriannya panjang, robotnya tetap lama aja diajak ngomong kan kasihan ya. Gitu. Environment, aktuatornya itu tadi ngomong pakai suara, sensornya ya pakai kamera, sama sudah ada AI-nya mendeteksi emosi ya, mendeteksi emosi. Gitu. Nah ini nanti tugasnya bisa dikerjakan mulai jam 10 ya Rek ya. Kalau yang luring bisa pakai kertas, bisa pakai PowerPoint juga boleh, yang daring. Nanti coba dipresentasikan jam 11. Jadi kelasnya saya pending dulu 1 jam. Gitu. Nah ini kalau ini diambilnya dari buku sih, kalau kalian belajar buku AI itu environment itu ada 3 contohnya. Fully observable ya. Jadi benar-benar sensornya itu pas ya. Benar-benar di observasi. Ada deterministik ya. Deterministik dan yang terakhir episodik ya. Macam-macam. Ini cuman teori ya, Rek ya. Ada static, discrete sama single agent sama noun ya. Macam-macam. Langsung saja, kalian tidak menganalisis sampai sedalam ini. Ini tinggal berapa? Oh, masih separuh, Rek. Slide-nya. Sorry. Saya skip, banyak yang saya skip aja. Nah, ini contoh-contoh ya, contoh-contoh teknologi AI yang saya bilang tadi, speed recognition, language recognition, OCR, nanti keluarnya apa gitu. Keluarnya apa? Sekarang di Google itu ada kok, di Google Doc ya. Ada yang nge-share di TikTok ya. Google Doc itu ada yang kalian masukkan, ngetiknya itu kan pakai suara. Pernah nyoba nggak? Nah, itu juga ini namanya speech recognition ya, natural language processing juga. Kita pakai AI yang sudah dimiliki oleh Google. Jadi enak kan, buatlah rangkuman webinar gitu ya. Wes, buka aja Google Doc, webinarnya dimasukkan langsung ya. Tuh, kalau mau pinter ya. Jadi saya sudah enggak ngasih tugas rangkum webinar lagi. Pasti ada yang sudah tahu caranya ya. Oke, Google Doc. Nah, itu salah satu teknologi AI-nya ya. Yang kita deteksi adalah bahasanya dulu. Ini pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Karena grammar-nya kan pasti berbeda. Grammar cara penulisannya pasti berbeda. Yang kedua, ini subjeknya mana, objeknya mana, predikatnya apa. Nah, jadi satu kalimat kan, biar nyambung. Sama kayak di YouTube itu kan ada subtitle otomatis. Nah, itu juga sama, namanya ini. Natural language processing ya, natural language processing. Nah, riset yang lebih dalam itu bisa mendeteksi aksen. Bahasa Inggrisnya orang India, bahasa Inggrisnya orang British kan beda. Aksennya kan, ya, pasti lucunya orang India pasti. I want to tell you gitu ya Pak. Language bahasa pastinya, speech ya. Speaker. Jadi bisa mendeteksi siapa yang ngomong kayak gitu. Ya pakai machine learning sih. Soalnya biasanya anak kecil itu kan bisa membedakan ini suara ayahnya atau suara ibunya. Nah, itu pasti pakai machine learning-nya. Gender, laki-laki atau perempuan, sampai emotionnya juga yang saya bilang tadi. Robot bisa mendeteksi emosi kita. Nah, ada 2 kalau disebutkan sama prinsip kerjanya. Ada yang namanya problem solving ya. Problem solving biasanya pakai algoritma. Jadi ada masalah diselesaikan pakai algoritma. Itu yang banyak sekali dikerjakan oleh skripsi kakak tingkat kalian. Problem solving agent. Kebalikannya ada namanya knowledge based agent. Kayak gitu. Knowledge based itu biasanya ya pakai sistem pakar, sistem pendukung keputusan, itu juga knowledge based ya gitu. Base agent. Ini contohnya, silakan dibaca sendiri sudah. Nah, ini juga
decision tree ya, decision tree. Ini juga decision tree, mendeteksikan sesuatu. Terus rute ya. Rute misalnya kalau kita mau dari Jember ke Jakarta dengan kondisinya seperti ini, kira-kira kita harus melewati kota apa saja biar tidak kena macet ya. Itu juga problem solving agent. Algoritmanya macam-macam. Ada kalau ini ada namanya algoritma Dijkstra, ya route planning, ada algoritma N-colony dan lain sebagainya. Kalau sebelah kiri namanya decision tree ya. Decision tree, kalau ketemu ini apa yang harus dilakukan, kalau ini lagi apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Namanya problem solving agent. Searching ya, base-nya adalah searching. Jadi ya ini macam-macam, ada blind search, informed search, local search dan lain sebagainya. Ada juga knowledge base yang saya bilang knowledge base ya, sorry. Yang saya bilang dokter tadi ya. Jadi pengetahuan dokternya itu diekstrak ya. Susahnya kalau membuat sistem pakar adalah kalau kalian mau mengambil skripsi tentang sistem pakar, kalian harus benar-benar tahu knowledge-nya dari siapa. Contoh sistem pakar deteksi penyakit tembakau, berarti kan harus ketemu dengan petani tembakau, dengan dosen tembakau. Nah, harus tahu rule-nya, harus tahu gejalanya, harus tahu decision-nya apa. Lah itu semuanya di dalam dimasukkan di dalam namanya inference engine-nya. Sorry, knowledge base dulu, database-nya diproses sama inference engine, dikeluarkan pakai user interface gitu. Kalau mahasiswa angkatan pertama saya ada dua yang membuat sistem pakar, user metodenya sama, masih pakai C45 misalnya, masih pakai decision tree, masih pakai ini, tapi user interface-nya yang saya rubah. Biasanya kan cuma dicentang-centang, diproses grab keluar gitu ya. Enggak, kalau saya lebih mainannya ke user interface. Kalau bisa dikasih chatbot. Halo, selamat pagi. Apa yang terjadi di padi Anda? Daunnya layu misalnya. Nah, daun layu itu diambil dulu, ditulis daunnya layu, gejala yang pertama. Baru yang kedua, daunnya layu seperti apa ya Kak? Bisa dideskripsikan, ada pilihannya. Layu seperti terbakar, layu kekuning-kuningan, layu apa gitu kan, beda ya gejalanya. Nah, dia akan memilih gejala yang ABC, yang B ternyata, yang B ditulis lagi. Ada gejala lain Kak? Ya, batangnya ngeropos. Nah, baru ditanyain lagi ngeropos seperti apa. Nah, kayak gitu. Jadi setiap dia bilang yes, dicatat gejalanya. Nanti keluar, oh ternyata padi Anda sedang terkena wereng misalnya. Dengan probabilitas sekian persen. Nah, itu kan berarti user interface-nya saja yang dirubah. Knowledge-nya tetap sama, inference engine-nya juga sama. Gitu. Ya, gitu. Ya, itu salah satu cara membedakan skripsi Anda dengan kakak tingkat kalian. Kakak tingkat kalian kan pakai web, dicentang-centang keluar. Ya, sekarang cobalah mainan sedikit pakai chatbot. Gitu. Itu yang dirubah adalah user interface-nya saja. Oke, ini bisa dibaca. Ini juga bisa dibaca ya, sorry, tak skip dulu karena waktunya kurang 5 menit. Silakan kalian nanti mengerjakan tugasnya ya, mengindikasikan PEAS tadi ya. Ini cuman penjelasan lebih detail ya. Learning agent ya, ini sudah mulai di riset ya di China. Kayaknya saya sudah sekarang saat ini sudah diimplementasikan learning agent ya. Yang jadi Tesla sih lebih tepatnya adalah Tesla ya, menggantikan sopir ya. Learning agent. Nah, ini juga machine learning yang mostly digunakan saat ini ya. Ada supervised learning ya. Supervised itu pakai klasifikasi sama regression, ada unsupervised clustering ya. Sama reinforced learning ya. Kalau kalian main game di sana pasti ada AI-nya yang akan men-challenge kalian, bisa nggak ngalahkan saya, itu namanya reinforcement learning ya.
Ini apa ini? Reom AE, yang saya bilang tadi. Habis kayaknya. Nah, kenapa kok riset big data itu kok hype sekarang ya? Karena yang pertama computing hardware-nya sudah tinggi-tinggi, GPU-nya tinggi-tinggi, apalagi ada cloud computing ya. Jadi servernya benar-benar nggak bisa kita lihat tapi bisa kita gunakan. Algoritmanya sekarang sudah sampai deep learning ya. AI biasa, kalau lebih advance adalah machine learning, kalau lebih advance lagi namanya deep learning ya. Deep learning yang matematisnya juga semakin ribet ya. Semakin ribet. Tapi machine learning saja sudah cukup menurut saya. Biasanya kalau deep learning itu mainannya anak S2, S3 biasanya. Datanya juga sudah pakai IoT, sosial media yang kita bisa ngambil datanya itu. Nah ini juga yang pernah saya tunjukkan juga, misalnya deteksi protokol kesehatan di suatu tempat wisata ya. Nah, ini banyak sudah kalian searching di GitHub, saya searching di forum-forum itu banyak yang pakai library Python deteksi masker, deteksi jarak ya, deteksi jarak kerumunan sosial, terus aktivitas orangnya sedang jalan, sedang duduk, sedang main. Nah, akhirnya verification, nah, saya bilang tadi di bandara-bandara internasional sudah ada. Ini siapa sih? Ya, ini siapa sih? Suaranya apakah sama? Sidik jarinya apakah sama? Dan lain sebagainya. Sama itu juga. Nah ini juga katanya EKTP tapi kok difotokopi ya? Ya boleh sih EKTP itu difotokopi, cuman itu langsung keluar datanya ya. Kayak ini kita nggak perlu ngisi form lagi. Kita kan sering misalnya ke bank mau buka rekening kan dikasih form ya. Ya kalau namanya EKTP, EKTP-nya aja di tap ke suatu alat, nanti formnya keluar, semuanya keluar sudah. Nggak perlu kita ngisi lagi. Nah harusnya seperti itu penerapannya. Tapi sekarang tidak kan, kita ngisi sendiri, EKTP-nya difotokopi ya. Karena di EKTP kita itu sebenarnya sudah ada RFID kan. Nah, itu yang belum diaktifkan sekarang. Dokumen. Yang lebih ngeri lagi adalah konsep, kalau dosen saya bilang tadi, kita kemana-mana itu cuma bawa EKTP. EKTP itu sudah menggantikan seluruhnya, mulai dari Kartu Indonesia Sehat, NPWP, ya kan ya. Apalagi ATM, di dompet kalian apa sih isinya? Ya wes kan, semuanya diganti dengan EKTP saja. Nah, ya, EKTP hilang, sirna sudah. Kalian kayak orang hilang gitu. Kalian tidak terdeteksi di apapun juga. Gitu. Meeting analitik ya, meeting analitik juga. Ini juga kayaknya bagus kalau di riset ya. Jadi di Zoom meeting itu, misalnya saya ini ngajar ya, ngajar. Saya berkali-kali mengeluarkan kata apa. Nah, nanti ditunjukkan ke word cloud. Misalnya mata kuliahnya adalah tentang AI, ya otomatis kata AI itu akan sering banyak muncul daripada kata yang lain. Nah, itu juga kayaknya bagus. Namanya meeting analytics ya. Itu gunanya apa, Pak? Ketika kalian ketemu dengan direktur misalnya, kalian manajer dan ada direkturnya, kira-kira direktur menekankan pada hal apa sih? Nah, kalian tinggal tidur saja, komputer kalian yang berjalan, komputer yang akan memberikan penekanan. Oh, direkturnya ternyata penekannya adalah income kayak gitu. Nah, oh, berarti saya harus memberikan keputusan yang income-nya harus naik kayak gitu. Ini boleh kalau mau diambil skripsinya, meeting analitik namanya. Datasetnya adalah rekaman Zoom, ambil suaranya saja, baru nanti di recognize kata-katanya apa, nanti kalau semakin banyak muncul, dia akan munculnya semakin gede. Word cloud namanya ini. Word cloud. Itu juga kayaknya seru ya. Daripada membuat skripsi kayak si Jembakar, kayak jenuh ya. Yang aneh-aneh aja sudah, Rek. Silakan kalian. Nah, oke, pas jam 10 ya, pas jam 10. Ruang meetingnya tidak saya matikan. Jadi kalau mau hemat kuota live saja enggak apa-apa. Jam 11 nanti join lagi. Coba kerjakan di nomor 2 saja. Nomor 2 saja.
nomor 2 saja, cuman kasusnya tidak robot membersih ruangan. Ya, bebas sudah. Kalian mau buat alat apa? Silakan berimajinasi saja ya. Buat alat yang bisa nemenin robot yang bisa nemenin kalian wisuda misalnya. Kan aneh ya, tapi suatu saat terjadi loh ya. Ya, nemenin kalian wisuda gimana ya? Datang, ngasihkan bunga, terus ngajak ngomong, memberikan komplimen selamat. Nah, terserah sudah. Terserah sudah. Terserah, kalian boleh berimajinasi bebas kalian ya. Tapi harus jelas performance-nya, environment-nya, aktuator sama sensornya apa. Yang daring paham ya? Nomor 2, silakan kalian membuat intelligent agent ya. Intelligent agent buat di performanya apa, environment-nya apa, aktuatornya apa, sensornya apa. Terserah sudah. Terserah. Tidak hanya robot pembersih ruangan ya, Rek. Terserah sudah. Gitu. Robot pengantar makanan untuk pasien misalnya. Boleh. Performanya apa? Performanya adalah tidak boleh menabrak pasien. Kasihan pasien patah tulang kalian tabrak yo. Kasihan ya. Environment-nya ya rumah sakit, bangsal-bangsal. Aktuatornya apa? Gitu. Terserah sudah. Kerjakan di PPT kalau bisa. Jadi langsung di share screen jam 11 silakan presentasi ya. Ya. Saya kepengen tahu kreativitas ide kalian. Ya nggak tahu ya 2045 nanti bentuknya seperti apa kan kita nggak tahu. Oke, silakan yang raise hand di Saya, Pak. ya, silakan. Apakah manusia termasuk environment, Pak? Ya, environment juga. Misalnya kalian membuat robot yang bisa belanja di pasar sendiri misalnya. Environment-nya kan manusia yang berdesak-desakan kan ya. Oh, baik, Pak. Masih. Oke. Yang lain mungkin? Clear ya, tak kasih waktu 1 jam ya Rek ya, karena workshop kan kerja ya. Silakan bekerja, berimajinasi, mendeteksi performance, environment, apa tadi, sensor sama aktuatornya tadi. Dibuat semenarik mungkin di PPT, mungkin jam-jam 11 kita mulai lagi untuk presentasi ya. Oke. Untuk room Zoom tidak saya tutup, silahkan masuk saja, stay juga boleh, live juga boleh, pokoknya jam 11 kita mulai lagi seperti itu. Saya pause recording dulu. Oke, sudah jam 11 ya, sesuai janji. Silakan, siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Agnes kan kata mau pulang ya. Presentasi dulu, silakan. Silakan. Aduh, jatuh. Ya, silakan Agnes, bisa screen. Hasilnya dijelaskan. Saya matikan speaker dulu. Anak-anak bikin PPT semua. Cuma aku doang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan menurut studi kasus yang mungkin banyak dialami oleh anak muda, bisa dibilang begitu. Nah, yang pertama di sini ada performance. Oh ya, saya jelaskan dulu studi kasusnya. Kan biasanya kita bangun tidur nggak langsung beresin kasur, bantal dan lain-lain. Nah, saya kepikiran ada ide yang nantinya ada sebuah alat yang bisa merapikan spray gitu. Spraynya itu nanti alatnya bisa merapikan dengan pelan tapi bisa rapi gitu kan, nggak mungkin juga kalau misalnya cepet takutnya ngerobek spray gitu. Nah, di sini ada performance yaitu aman, tidak merobek spray dan dapat merapikan spray dengan pelan tapi pasti. Nah, untuk
environment-nya ada spray itu sendiri. Lalu aktuatornya, saya kepikiran cuman pegas aktuatornya. Untuk sensornya, saya belum tahu ya Pak. Jadi masih bingung juga mau pakai sensor apa. Begitu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menarik ini ya. Permasalahan anak-anak muda ya, kalau habis tidur langsung mencolot gitu ya. Nggak merapikan lagi ya, spraynya nggak dirapikan ya. Jadi bisa merapikan otomatis ya. Bagus ini kalau dijual di perusahaan spring bed itu kayaknya laku keras ini ya. Di perhotelan dan lain sebagainya. Nah, tadi yang belum lengkap adalah sensor. Mungkin sensor berat ya. Jadi ketika orang kalau spray spring bed itu ditiduri kan beratnya nambah kan. Nah, itu juga. Jadi ketika dia mencolot sudah berdiri dari tidurnya dalam beberapa menit, kan ada berdiri cuma minum terus tidur lagi kan ada. Mungkin kalau ada threshold-nya 2 menit lebih ya spraynya bisa merapikan sendiri. Itu mungkin bisa. Sensornya mungkin yang paling mudah adalah sensor berat ya. Ada tanggapan mungkin dari yang lain? Ada koreksi mungkin terkait PS-nya tadi, performance, environment, aktuator dan sensornya. Aktuatornya pakai apa tadi, Agnes? Pakai pegas, Pak. Pegas. Spraynya itu nanti dimantulkan atau ditarik? Ditarik. Oke. Jadi spring bed-nya di kiri kanannya ada penariknya untuk itu ya. Mungkin jadi problem adalah ketika desainnya gimana caranya membuat pegas itu tetap nyaman ya, tetap nyaman. Entah diselipkan di bawahnya atau apa. Kan nggak enak mau tidur kok kejiret pegasnya kan ya. Nah, itu. Ya, itu bagian dari challenge ya. Oke, yang lain silahkan. Agnes ditunjuk temennya. Rajin silakan di share screen. Ya, nggak apa-apa. Nggak ada suara katanya Najih. Ya, saya bantu menjelaskan ya. Ya, part picking, performa indikatornya jumlah presentasi komponen yang dipindahkan dengan benar, environment-nya komponen-komponen robot, wilayah untuk menempatkan benda, ya kayak rak-rak gitu ya, rak-rak di dalam satu gudang gitu, dengan robot dan tangan robot, aktuatornya bisa ngambil, bisa mindahkan, sensornya, pergelangan tangan dan kamera. Oke, kalau pergelangan tangan dan kamera itu lebih susah ya. Biasanya kalau tahu Amazon kan, gudangnya Amazon itu kan semuanya sudah nggak pakai buruh lagi ya. Ya, yang membaca ini rak nomor berapa, terus dipindahkan ke rak nomor berapa, dipindahkan ke conveyor nomor berapa dan lain sebagainya untuk bisa diproses. Itu awal-awalnya itu kalau lebih mudah, misalnya kalau itu lebih mudah itu pakai line follower. Tahu line follower kan, Rek ya? Jadi di tengah-tengahnya ini ada lakbannya.
Jadi ya ada garisnya warna hitam. Pokoknya kalau ada garis warna hitam, ikuti warna hitam itu. Jadi sensornya adalah sensor cahaya sama LED biasanya. Itu yang paling mudah biasanya. Dan itu terus dikasih peta, robotnya itu dikasih peta bahwa di meter sekian itu rak nomor sekian sampai nomor sekian. Dia bisa baca barcode. Barcode-nya, oh berarti ini kode barang nomor sekian sampai nomor sekian. Kalau saya mau ngambil barang ini berarti di rak ini nomor ini, berarti kayak gitu. Dipindahkan ke nomor berapa instruksinya tadi itu. Gitu. Ya, sudah hampir mendekati ya, sudah hampir mendekati realnya. Yang lebih canggih ya langsung kamera ya, langsung kamera sama pergelangan tangan. Tapi challenge-nya adalah ya itu tadi, kalau tidak ada panduannya kita harus memikirkan algoritma lewat mana yang lebih cepat. Bisa jadi kan ke rak pojok sana tapi masih muter-muter ke pojok situ, pojok sini, pojok sana ya. Kalau tidak ada line followernya kan. Itu sih. Tuh. Boleh, terima kasih. Raje, ditunjuk temannya satu. Tiff Bersto. Ya, silakan. Tiff Bersto, Fahimuroid ya. Ya, silakan. Tiff B. Bersto, ya silakan. Di sini saya buat intelligent agen smart hydroponic greenhouse. Yang pertama, performa indikatornya itu untuk meningkatkan keberhasilan panen sama perawatan dan monitoring secara otomatis. Jadi nanti itu di dalam greenhouse-nya itu ada orang itu cuman beberapa, cuman sekedar ngawasi aja, nggak ikut ngerawat. Jadi nanti cuma tinggal ditambahin yang tinggal dimasukin air sama nutrisinya aja, sama otomasinya diproses. Terus environment-nya itu hidroponik greenhouse atau garden. Jadi ini hidroponiknya itu bisa berupa greenhouse atau bisa ditaruh, cuman sekedar ditaruh di luar gitu biasa. Untuk aktuatornya ada mesin pompa, sistem kontrol berupa microcontroller sama alat-alat pendukungnya seperti relay, modul dan sebagainya, serta perangkat hidroponik. Untuk sensornya sebenarnya banyak, cuman ini sensor yang paling common, yang paling penting. Ada water quality sensor atau TDS sensor, ada pH sensor, temperatur sensor, water flow sensor, serta kamera monitoring pergerakan dan aktivitas manusia yang di dalam. Sudah. Oke, keren. Mas Restu ya? Tips semester berapa? 2 ya? Dua. Oke, ini risetnya sudah banyak ya di Polisi, tapi bukan berarti tidak boleh. Malah lebih bagus. Anda sudah dari semester 2 sudah punya pikiran itu. Pernah main jalan-jalan di Polisi? Belum pernah. Belum pernah ya, nanti kapan-kapan main lah. Saya juga pernah diajak Pak Syamsiar beliau buat smart di mute dulu. Buat smart greenhouse ya, buat smart greenhouse yang sama seperti yang Anda ceritakan itu. Dan juga kebanyakan tugas akhirnya anak TKK itu mainan seperti ini. Kayak gitu. Monggo kalau berkenan ya, berkenan ikut gitu. Sebelumnya SMK mungkin, bukan? Malah, tapi sudah diajari kayak gini kayaknya ya. Oh, makanya kok ngerti sensor-sensornya apa saja dan lain sebagainya. Hampir jadi. Ya, saran saya kalau ada ikut PKM ya, program kreativitas mahasiswa, itu cari partner yang bisa nulis, pintar nulis,
kalian buat proposal kan lumayan, nanti bisa dilanjutkan. Dilanjutkan nanti buat workshop sistem cerdas maupun workshop IoT-nya, workshop sistem tertanam semester 5, nanti buat tugas akhir juga boleh. Tugas akhir atau skripsinya. Mungkin kecerdasan buatannya itu ada di setiap batas. Biasanya kalau di greenhouse itu apa aja tanamannya, sayurannya biasanya apa saja? Kalau di hidroponik, sawi, terus selada, terus seladi. Lah, AI-nya itu atau knowledge-nya kan knowledge agent-nya, knowledge-nya tadi itu dia bisa menyesuaikan apa yang ditanam. Nah, misalnya nanam sawi sama selada kan beda pastinya kan perlakuannya. Nah, kayak gitu-gitu. Bisa dicari itu, bisa dibuatkan database knowledge, diimplementasikan gitu. Knowledge based agent kan jatuhnya kan. Ya, petani kan harus tahu memperlakukan sawi, selada, opol gitu kan beda-beda aturannya kan. Nah, itu bisa AI-nya dimasukkan di sana. Kalau hanya sekedar membuat alat jalan itu kan D3 manajemen informatika, kalau software, kalau hardware kan teknik komputer. Kalau D4 kan harus ada AI atau analisisnya tadi itu. Itu kalau mau diangkat jadi skripsi. Oke, terima kasih Mas Fahim. Yang lain silakan ditunjuk Mas. Ya, tidak tahu namanya. Atau online? Oh ya wis, nih setelah ini online ya, soalnya online. Sebelumnya apakah sudah terlihat? Sudah masuk juga suaranya. Ya, sebelumnya saya sebenarnya ini bikin 3 ya, cuman yang pertama ini menurut saya nggak ada kaitannya sama AI, jadi saya coret gitu. Jadi yang pertama ini saya bikin sistem diagnos medis. Jadi kurang lebih itu bentuknya tuh seperti ini. Jadi ketika dokter datang mengunjungi ruangan pasien, jadi ada sebuah kamera dan mikrofon yang bakal mendengarkan percakapannya yang nanti bakalan disimpan ke sebuah semacam big data gitu. Untuk performance-nya sendiri ini kesehatan pasien, user friendly, dan mendengarkan ucapan pasien ketika dokter masuk yang seperti saya jelaskan tadi. Dan untuk environment-nya sendiri ini diperuntukkan untuk seorang farmasi, dokter bertanggung jawab pasien. Lalu untuk aktuatornya di sini ada uji klinik, perawatan, histori pasien, kamera, dan mikrofon. Lalu untuk sensornya sendiri itu sebenarnya saya di sini cukup bingung ya. Jadi saya masukkan apa yang saya pahami saja, yaitu ada gejala dan jawaban pasien. Lalu yang kedua, ini ada smart pen. Nah sebenarnya ini ada iseng juga sih, karena kebetulan lagi lapar jadi bikin gini. Ya untuk kurang lebih pengimplementasiannya tuh jadi kita tinggal request ke smart pen-nya untuk dibuatkan sesuatu. Misalkan di sini dibuatkan nasi goreng gitu ya. Jadi nanti bakalan dibuatin dan langsung jadi gitu. Bukan mesen gitu sistemnya. Nah, terus untuk performance-nya sendiri di sini tuh user friendly dan food grade. Lalu untuk environment-nya sendiri itu ibu rumah tangga atau anak kos-kosan yang pemalas. Nah, itu gampangannya sama Indonesia-nya gitu. Terus untuk aktuatornya itu ada semacam wajan, spatula, sama infrared, kompor infrared. Ya bisa kayak kompor gas juga sih. Lalu untuk sensornya di sini tuh ada sensor untuk panasnya atau heat sensor, lalu sensor untuk bumbu. Ya, gitu kurang lebih. Oke, terima kasih Mas Nafis ya. Ada yang ditanggapi dulu dari presentasinya beliau? Silakan dari peserta.
Ya, dari Nafif, ada yang mau menanggapi? Peserta online mungkin? Tidak ada. Oke, tadi menarik ya. Buat telemedicine, kalau bahasa ilmiahnya adalah telemedicine ya. Telemedicine. Itu bahasanya bisa macam-macam kayak Halodoc dan lain sebagainya. Suatu saat Halodoc itu kan yang jawab kan bukan dokter lagi, tapi robot. Dia bisa mengenali gejalanya apa saja berdasarkan keluhannya dan lain sebagainya. Itu namanya telemedicine kalau diagnosanya. Kalau merawat pasiennya semenjak COVID ini banyak sekali orang yang meriksa tentang robot perawat ya. Karena kalau nakes yang merawat, seharusnya ya memang nakes. Kalau nakes terus yang merawat kan kasihan ya. Lama-lama ada robot yang keliling, bisa jadi nakesnya hanya tinggal tunggu di ruang lobi, dia bisa ada kameranya, ada mic-nya. Sakit apa? Oh butuh ini, butuh makan, ya wis. Dia bisa mengontrol robotnya untuk kembali ke lobinya, ngambilkan apa, terus kembalikan lagi ke situ. Macam-macam bentuk robot nakes ya, itu juga boleh. Monggo dispesifikkan kemana, karena di poin pertama masih belum spesifik ya. Masih belum spesifik kemana. Terus poin kedua, kayaknya juga banyak ya. Banyak yang smart kayak gitu sekarang. Dijual di e-commerce, coba dilihat, itu banyak. Main-main ke Hartono, di Jember nggak ke Hartono ya, itu sudah banyak. Nah, depo bangunan mungkin ada smart kayak gitu-gitu ya. Itu juga masih banyak. Apakah tidak boleh membuat hal yang sama? Boleh. Boleh, cuman keunggulanmu apa? Gitu. Terima kasih. Online monggo silahkan, saya persilahkan yang online mau presentasi. Saya, Pak. Ya, silakan Bayu Cahya Kurnia. Ya, yang offline ini, alhamdulillah hari ini dapat bonus GoFood ya. Oke. Oke, silakan Mas, dipresentasikan. Izin konfirmasi, Pak, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar Mas Bayu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Desi Aginaida dari program studi teknik komputer 2020. Di sini saya akan mempresentasikan saya membuat robot perawat pasien di RS dengan rancangan performanya cepat, responsif, merawat pasien dengan baik dan memberikan kenyamanan terhadap pasien. Informasinya pasien, rintangan lain, perawat dan dokter, keluarga pasien, kursi dan tempat tidur. Akuatornya motor, dan sensornya kamera, gyro, sonar atau lidar, dan sensor suara serta motor. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih Mas TKK ini yang biasa mainan robot. Ikut KRI kayaknya Mas Bayu ya? Enggak? Oke, Pak. Ikut, Pak. Nah, kok sudah jelas semuanya. Mungkin aktuatornya kurang Mas untuk robot ya, robot tangan kayaknya. Apa namanya itu kalau robot tangan? Aram, Pak. Ya, pokoknya am gitulah ya. Yang kalau mau ngasihkan makanan kan ya harus pakai robot itu ya. Terus ada lagi mungkin bisa desinfektan, itu kan bisa ya, nyemprotkan sesuatu kan, kalau COVID kan di ruang ICU kan harus disemprot bolak-balik, itu juga boleh, itu aktuator semprotan ya, semprotan. Iya. Ya, tool yang biasa dibawa oleh perawat itu coba diidentifikasi apa saja, Mas. Ya, infus mungkin, infus suntikan, kalau suntik janganlah. Suntik itu kan kegiatan yang riskan ya. Gitu. Apa sih ya selain itu? Lab mungkin kalau pasiennya mohon maaf ada sesuatu yang tumpah gitu ya, yang tidak bisa mendeskripsikan lebih lanjut. Nah itu kan bisa, biasanya kan perawatnya yang membersihkan kayak gitu. Itu aktuatornya saja yang kurang sepertinya. Pak. Yang lain mungkin bisa diberikan tanggapan. Ampun, kalau sudah terima kasih Mas. Silakan ditunjuk yang online Mas, siapa? Fikri Azab
KAI. Jam-jam, Pak. Iya. Oke, ya silakan. Izin share screen, Pak. Iya, silakan. Tuh. Ya, silakan. Sebelumnya, izin saya berkenalan, nama saya Firly Zamzam. Di sini studi kasusnya yakni dokter pribadi. Dokter pribadi yang bersifat AI. Performanya, pertama dia dapat mengontrol kalori bulanan, mendeteksi apakah berat badan sudah ideal, berat badan tambah tingginya, lalu mengontrol gula darah. Di sini saya ragu nih, termasuk performa apa enggak, Pak? Merekomendasikan versi yang tepat ini. Oke, performan itu sesuatu yang bisa diukur, bukan dari sistemmu ya, bukan dari pasiennya. Jadi akurasinya, ya, ketepatan rekomendasinya dan lain sebagainya. Ini masuknya ke sensor sih sebenarnya, sensor gula darah, sensor kalori itu gimana nanti, kayak gitu. Tidak apa-apa Mas, monggo dilanjut. Lalu ada history, merecord setiap progres mulai dari awal pemakaian sampai yang sekarang. Dan terakhir deteksi wajah, untuk deteksi emosi lewat wajah. Lalu environment-nya itu permukaan. Apakah robot dapat melewati kemampuan tersebut? Apakah robot dapat melewati ya halangan itu? Yang kedua, kondisi kesehatan user. Apakah user dalam keadaan dapat menggunakan robotnya? Dan tiga, batas berat badan. Jadi enggak semua berat badan bisa dipakai, enggak bisa menggunakan robot ini. Dan terakhir, emosi user. Apakah user dalam keadaan emosi yang stabil untuk menggunakan AI-nya? Lalu ekuatornya itu ada roda, itu pendeteksi berat badan portable, nggak saya gabung sama robotnya. Lalu ada alat suntik untuk keputusan gula darah, dan terakhir ada monitor. Untuk sensornya sendiri saya membutuhkan kamera dan face recognition. Lalu ada motion sensor untuk mencegah robot merusak environment. Yang ketiga fingerprint untuk autentifikasi user. Dan terakhir sensor berat badan. Sekian. Oke, terima kasih Mas Fikri ya. Oke, sebenarnya apa yang Anda sampaikan itu sudah benar ya, TS-nya ya. Cuman konsepnya yang lebih dispesifikan. Mau ke telemedicine dokter itu sebenarnya kan tidak melakukan perawatan. Yang memberikan perawatan kan perawat gitu. Nah, lebih dispesifikan ke dokternya atau ke perawatnya. Kalau dokternya ya telemedicine itu mendiagnosis sesuatu dan memberikan tindakannya apa. Itu saja. Yang memberikan tindakan ya perawatnya. Kalau lebih ke memberikan tindakan perawatnya berarti robotnya adalah robot nakes tadi itu. Ya mungkin lebih dispesifikan ke sana. Kayak gitu. Semakin spesifik semakin detail dan semakin spesifik idemu itu semakin bagus kayak gitu. Kebanyakan sih anak-anak zaman sekarang itu punya ide yang bisa menyelesaikan berbagai macam masalah, enggak bisa biasanya. Fokus saja pada satu masalah saja yang bisa diselesaikan. Masalahnya adalah COVID misalnya, nakesnya enggak bisa interaksi langsung, ya wis buatlah robot perawat gitu. Masalahnya adalah dokternya enggak bisa melayani banyak orang, ya sudah tunjukkan namanya telemedicine gitu. Nah, fokus ke masalahnya jadi solusinya juga bisa fokus. Oke, terima kasih Mas Fikri. Bisa ditunjuk temannya yang online, silakan. Temannya. Tegar nggak ada, Pak? Tegar. Silakan. Tegar. Nggak ada kayaknya, Pak. Pilih. Coba ini. Rajih Haris Pusat. Sudah. Sudah. Oke. Novenda Ilham Wibowo. Ya, Mas Novenda, silakan.
Iya, sami-sami. Waalaikumsalam. Silakan Novenda. Novenda, silakan. Belum respon? Ya, Novenda. Oh, belum respon. Yang Restu sudah, Fikri sudah, Dwi Nafis mungkin ada orangnya? Sudah ya. Bayu Cahaya sudah. Kayaknya sudah semua. Adia sama Sofa, monggo silakan. Baik Pak, terima kasih izin share screen. Ya, silakan. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ide saya di sini yaitu aplikasi jasa jahit virtual, di mana nanti aplikasi ini untuk mempermudah pekerjaan para penjahit sekaligus juga untuk lebih mudah dalam mencari pelanggan. Jadi, di aplikasi ini yaitu sistemnya pengukuran badan secara virtual, sehingga nanti pelanggan tidak perlu pergi ke lokasi tempat jahit secara langsung. Seperti itu. Nah, yang pertama untuk performance-nya di sini user friendly, cepat dan tepat. Kemudian untuk environment-nya yaitu orang atau pelanggannya. Selanjutnya aktuator yaitu berupa layar tampilan di mana nanti berisi tentang informasi tinggi badan, berat badan, gender dan umur. Untuk sensornya di sini kamera, seperti itu, Pak. Mungkin ada tanggapan dari Pak Angga dan juga teman-teman, monggo dipersilahkan. Ya, silakan. Oke, menarik ya ini jahit virtual ya. Siapa tahu bisa jadi penjahit di metaverse ya. Tuh, serius di metaverse itu kan kita punya avatar dan di mana avatar itu bisa menyesuaikan apa outfit yang kita pakai. Tuh. Mungkin ini bisa dipakai ide ini ya. Gimana caranya deteksi tinggi badan, berat badan kita, gender sama umur by kamera ya. Nanti keluarnya adalah model baju yang kita inginkan seperti itu ya. Yang perlu dikuatkan adalah pemodelan 3D-nya itu yang bisa mendeploy jadi satu aplikasi. Itu bisa jadi bisnis nanti kalau memang ada metaverse ya. Itu jadi penjahit virtual ya. Nah, itu uangnya pasti banyak ya, kriptonya pasti yang dihasilkan banyak. Oke. Adias mungkin silakan. Baik, terima kasih atas masukannya, Pak. Saya izin stop share. Suaranya belum, Mas. Layarnya juga belum. Tes. Iya, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat smart breakfast. Jadi sistemnya kayak mengambil sensor suara. Jadi nanti langsung membuatkan suatu sarapan pagi. Nah, untuk performance indikatornya di sini kecepatan pembuatan, kematangan roti dan telur, serta keamanan. Terus environment-nya roti, selai, telur, terus targetnya pekerja kantoran dan mahasiswa yang tidak mempunyai waktu untuk membuat sarapan. Terus aktuator, pemanggang, listrik, sama bantuan smart home. Terus sensornya
sensor kematangan, internet, dan suara. Oke, ada tanggapan yang lain? Oke, sudah benar dan memang sudah ada smart apa namanya pembangunan roti otomatis itu kan sudah ada ya. Sudah ada. Mungkin jadi lebih menarik ya. Enggak, ini sudah benar kok, sudah benar. Jadi menarik kalau memang objek sarapannya beda. Sarapan yang dengan kearifan lokal mungkin ya bisa jadi PKM nanti pembuat kalau orang Jawa itu kan sarapannya biasanya pakai jenang kayak gitu-gitu ya. Pakai dawet atau pakai apalah ya yang kearifan lokal. Jadi performa indikatornya enaknya ya, pasnya ya, gula Jawanya pas atau tidak, environmentnya ya tadi itu satu semacam panci yang nanti bisa meluncur alatnya dan lain sebagainya. Itu kayaknya lebih menarik Mas. Jadi kita kan bukan orang Barat ya, sarapannya bukan roti ya biasanya. Biasanya sarapan orang Jawa apa Rek? Nasi. Betul, Pak. Nasi pecel boleh, jadi buat satu alat yang bisa ngemiskan pecel kayak gitu. Itu apa ya? Kalian ketawa, tapi kalau itu ada kan orang jadi wah gitu loh ya. Ya coba tuliskan jadi PKM lah. Robot pencampur pecel atau apalah ya. Boleh ya. Boleh. Ya memang tujuannya adalah kalian dalam menuliskan sesuatu AI itu kalian harus tahu 4 itu. Kalau kemarin minggu yang lalu kan big data kalian harus tahu 3 ya. Data yang olah di apa, modelnya apa, hasilnya seperti apa. Kalau membuat sistem AI atau intelligent agent, kalian harus tahu 4 itu. Kalau kalian sudah tahu basicnya itu saja, kalian mau nulis, mau ditanyai orang itu sudah bisa jawab. Nah, karena kan kelas saya kan cuma kelas konsep ya. Itu sih yang paling basicnya. Oke, sebelum ditutup ada yang belum presentasi, belum punya kesempatan, silakan. Saya persilahkan. Hanif, silakan. Pak. Ya silakan presentasi Hanif. Apakah sudah terlihat? Ya silakan, sudah. Di sini intelligent agent yang saya rancang adalah mobil pengantar paket berbasis autonomous driving dan self-sorted package by address. Nah, maksudnya itu di sini kita membuat, saya membuat kayak mobil seperti ya mobil autonomous driving kan sudah ada sebelumnya seperti Tesla dan segala macamnya. Dan saya merancang bagaimana jika autonomous driving ini bisa diimplementasikan ke kurir-kurir seperti JNE dan semacamnya itu, Pak. Sudah saya jelaskan. Nah, untuk performanya yaitu aman, cepat, tidak melanggar peraturan dan paket terkirim tepat sasaran. Tidak melanggar peraturan itu maksudnya tidak melanggar peraturan lalu lintas gitu, Pak. Dan tidak menabrak sih lebih tepat. Ada lagi dan tidak menabrak dan merugikan orang lain. Untuk environment-nya ada 2, yaitu kondisi lalu lintas dalam perjalanan dan manusia yang menerima paket. Yang ketiga ada aktuator. Aktuator dalam sistem ini adalah gas, rem, klakson, sensor, dan sistem penyortir dan pengambil paket otomatis. Yang berikutnya ada sensor. Untuk sensornya masih ada sonar, kamera, akselerometer, GPS, dan barcode scanner. Seperti itu, Pak. Baik, menarik sekali ya idenya. Saya jadi ingat ada berita di mana itu tadi, yang di China ya. Di China itu salah satu kota itu kurir-kurir JNE, JNT si cepat itu sudah digantikan sama mobil. Ya, masih uji coba di tahap 1 kota itu saja, belum skala luas, masih prototipe. Tapi memang sudah ada apa yang dikatakan oleh Hanif ini. Suatu saat mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun lagi mungkin ada. Nah, performance, environment, aktuator dan sensornya sudah tepat. Mungkin yang perlu dipikirkan nanti adalah algoritma kecerdasan buatannya, memilih rute tercepat, menghindari objeknya, dan lain sebagainya. Itu tadi yang disampaikan oleh sebagai performanya tadi. Oke, terima kasih Hanif. Yang lain ada lagi? Clear? Tidak ada yang mau presentasi lagi? Sudah semua? Terima kasih. Insya Allah minggu depan, karena kan saya janjinya 2 kali luring, 2 kali daring. Minggu depan adalah yang mengisi adalah daring dan mengisi adalah kakak tingkat kalian. Saya punya mahasiswa bimbingan skripsi yang mainannya big data. Ya nanti kenalannya minggu depan saja.
sebelum dia ujian sidang skripsi, ujiannya sama kalian, enggak, sharingnya sama kalian. Silakan tanya sepuasnya, kalau bisa Mbak Mas sama Mbaknya sudah enggak bisa jawab lagi kayak gitu ya. Ya, biar pas ujian sudah terlatih gitu ya, dengan pertanyaan yang aneh-aneh. Oke. Nanti pertemuan ketiga keempat nanti itu tadi, satu tentang mungkin tentang head speed ya, deteksi head speed, satunya tentang sentimen ya, sentimen. Monggo, kalau kalian sesama mahasiswa kan tanyanya lebih luas ya. Gitu. Nanti informasinya saya sampaikan di grup. Baik, terima kasih waktunya, sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat ya di workshop basic data science. Ini basic ya, Rek ya. Jadi bekal kalian untuk mengambil riset topik data science ya. Karena pewanjang, alurnya sebenarnya pewanjang, nggak harus diselesaikan dalam 1 bulan. Karena memang kita punya waktu 1 bulan, ya udah 1 bulan saja dulu lah, udah. Bisa dilanjutkan ke mata kuliah yang lain. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan di daring. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.